Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Firmansyah dengan NIM 212410103020 dan di samping saya ada teman saya. Ya, saya Amrul Rabi Ajiba dengan NIM 2124101030072. Baik, di sini kami berdua ingin membahas atau mempresentasikan tugas yang telah diberikan kepada kami, yaitu mengenai bagaimana cara kita menghubungkan titik-titik dengan menghubungkan titik antar titik dengan garis, dengan syarat garis tersebut itu tidak ada asiklik atau yang bisa dimaksud garis akhir itu tidak akan kembali lagi ke garis awal. Nah, setelah itu syarat yang kedua yaitu tidak ada garis yang saling memotong. Jadi garis-garis tersebut itu tidak ada yang saling memotong. Nah, dari tugas tersebut akhirnya kami membuat sebuah program untuk mengatasi permasalahan tersebut, yang mana di program kami yang diawali dengan import Tkinter, yaitu kita mengimport modul library Tkinter untuk membuat sebuah Windows Canvas yang akan dijadikan program outputnya. Yaitu yang kedua, di sini ada program list yang mana dia itu menampung list dari testcase.txt. Nah, with open ini apa? With open ini kita mengulangi pelajaran yang sebelumnya yaitu mengenai file handling. Yaitu kan mengambil sebuah file lalu dimasukkan dan kita aliaskan menjadi variabel baru yaitu file. Dan di sini file ini kan menampung dari testcase.txt. Nah, namun testcase.txt ini kita hanya ditujukan untuk membaca saja. Nah, maka dari itu kita membutuhkan metode readlines, yaitu line sama dengan file readlines. Nah, line ini adalah variabel baru juga yang akan menampung file readlines tersebut. Oke, setelah itu ada perulangan for i inline dengan perulangan tersebut, lalu list happen i, yaitu variabel i yang ada dari line tersebut itu akan masuk ke variabel penampung pertama yaitu list. Yang kedua yaitu next list. Nah, next list di sini merupakan penampung kedua yang nantinya menampung isi loopingan dari list. Nah, setelah itu next list tersebut itu i dari list itu akan di-split lalu akan ditambahkan ke ke variabel next list. Nah, guna dari split ini nantinya yaitu bertujuan untuk menjadikan daftar list tersebut itu menjadi string dan diberikan pemisah yang telah ditentukan dari sananya. Oke. Setelah itu bagian line 17 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah ada variabel jumlah titik. Variabel ini adalah variabel yang menampung data dari list next dengan indeks 0, yaitu ini nomor 1 ini. Jadi data dari next list yang pertama akan dimasukkan ke dalam variabel jumlah titik. Kemudian yang kedua ada variabel koordinat. Variabel koordinat ini adalah variabel yang menampung data dari list next dari indeks ke-1 sampai terakhir. Kemudian di sini ada window TK. Window TK.tk ini adalah variabel yang digunakan untuk memanggil fungsi tkinter. Lalu kemudian ada variabel cnv. Variabel cnv di sini berguna untuk membuat kanvas dengan size tertentu seperti yang telah diinputkan di sini. Lalu ada for i in range jumlah titik. Ini adalah perulangan di mana
dari setiap jumlah titik akan dipanggil atau dimasukkan rumus ini, yaitu var variabel yang mengandung koordinat jumlah titik, indeks jumlah titik. Kemudian X adalah variabel yang menampung var indeks ke 0, yaitu ini. Dan Y adalah variabel yang menampung var indeks ke 1, yaitu yang di sini. Kemudian di bawahnya ada CNV create oval, yaitu fungsi untuk membuat lingkaran di mana data-data lingkaran, ukuran lingkaran tersebut ditentukan dari X, Y ini. Kemudian ada CNV create text. CNV create text di sini adalah digunakan untuk memberi nama pada lingkaran yang telah dibuat sebelumnya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu ada sintak koordinat dot sort k lambda e integer e indeks 0. Oke, di sini kita menggunakan metode sort yang digunakan di dalam variabel koordinat. Variabel koordinat ini kita gunakan metode sort, dan yang bertujuan itu nantinya akan mengurutkan dari yang terpendek ataukah yang dari terpanjang. Nah, setelah itu di dalam metode sort itu kita kasih variabel k dengan sama dengan lambda e. Lambda ini itu seperti function yang nantinya bertujuan untuk membuat satu garis ekspresi. Nah, setelah itu di sini integer e indeks 0. Nah, kenapa kok indeks 0? Nah, di sini kita menggunakan untuk menghubungkan titik dari titik, kita yaitu menggunakan titik koordinat terdekat dari koordinat X. Semisal begini. Oke, jadi begini. Kenapa kita menggunakan indeks ke 0? Kita menggunakan pendekatan titik koordinat X. Jadi karena X itu adalah garisnya, sebentar. Oke. Karena X itu menyamping ke kanan. Nah, jadi dia itu akan mencari titik manakah yang terdekat dengan posisi titik koordinat X, yaitu di sini berarti. Dia menentukan di sini, lalu dia akan mencari lagi ke kanan. Jadi dia urut dari ini 1, kedua, ketiga, selalu ke kanan. Nah, semisal kita memakai indeks ke 1, nah berarti kita menggunakan pendekatan dari titik koordinat Y. Jadi itu bakal dari atas, karena titik Y itu bentuknya begini, Y. Nah, kalau semisal Y itu akan dari atas, yaitu dari posisi pertama sini, titik awal sini, dia akan mencari titik terdekat manakah. Nah, otomatis dia akan yang paling terdekat dari ini adalah sini, yaitu membuat garisnya yaitu dengan posisi ke bawah melalui pendekatan titik koordinat Y. Begini. Nah, karena tadi kita menggunakan 0, jadi kita menggunakan pendekatan dari titik koordinat X. Lanjut lagi ke programnya. Selanjutnya yaitu ada indeks 0, variabel indeks yang menyimpan value 0. Kemudian while kalau indeks kurang dari integer
jumlah titik kurang dari 1, maka akan mencetak sebuah grid line yang mana di dalam tersebut ada menyimpan titik awal dan titik selanjutnya. Nah, sebelum menentukan tersebut, kita akan membuat sebuah variabel terlebih dahulu, yang mana variabel tersebut adalah titik awal yang di dalamnya menampung koordinat indeks yaitu 0. Dan selanjutnya variabel kedua titik selanjutnya, yaitu menampung koordinat indeks plus 1. Oke. Jadi grid line ini akan titik awalnya titik di 0 begini. Jadi ini adalah titik 0, titik awal, lalu dia akan menghubungkan ke titik selanjutnya. Misal gini. Nah, ini adalah titik selanjutnya, ini adalah 0. Karena ini 0, lalu di sini kan koordinat indeks plus 1. Indeks kan ini diawali dari angka 0. Jadi ditambah 1, ini akan menjadi 1. Nah, lalu untuk ke titik selanjutnya, kan pastinya kita tidak mengalih lagi dari titik 0 lagi kan, dari titik sini. Nah, dari sini membacanya yaitu titik awal lagi, bukan titik awal ke selanjutnya, lalu titik selanjutnya ke titik selanjutnya. Bukan, jadi titik selanjutnya yang ke 1 ini kita awali dengan titik awal lagi. Jadi di sini 1 berubah menjadi 1, lalu ke sini titik selanjutnya. Nah, itu indeks ditambah 1 lagi, jadi titik kedua. Nah, dan seterusnya nanti begitu. Oke, setelah itu ada window main loop, yaitu nanti untuk melooping Windows-nya. Baik, untuk mendemokan programnya secara rinci, mungkin teman saya akan mendemokannya. Baik, di sini kita awali dari test case 1, karena nantinya di file txt-nya ini kita menyimpan test case 5 test case. Jadi kita awali dari test case 1 terlebih dahulu. Mungkin bisa di-run. Ini adalah gambar untuk test case pertama ya. Kemudian saat dimasukkan test case 2 akan menampilkan gambar seperti ini. Ya, semakin banyak sepertinya setiap test case-nya. Untuk test case keempat seperti ini. Dan yang terakhir test case 5. Nah, ini adalah test case terakhir. Mungkin sudah bisa diakhiri. Baik, jadi itu tadi presentasi dari kami mengenai cara menghubungkan titik-titik dengan garis dengan cara tidak ada asiklik maupun tidak ada garis yang saling memotong. Mungkin sekian dari kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.